Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sistem saraf pada mata kuliah struktur perkembangan hewan. Adapun anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Muhammad Arham Firmansyah, yang kedua Syarifah Hijrah Febrianti, yang ketiga Sakiana Suasainuddin, yang keempat Ainun Mardiah, dan saya sendiri Susiati S. Saya akan menjelaskan definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang terdiri dari jaringan saraf yang saling terhubung di seluruh tubuh. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengirimkan dan mengkoordinasikan sinyal-sinyal listrik dan kimia antara bagian-bagian tubuh serta berperan dalam mengatur fungsi-fungsi yang beragam. Pembagian sistem saraf. Pertama, sistem saraf pusat atau Central Nervous System (CNS). Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi. Otak mengendalikan fungsi-fungsi tubuh dan mengatur pikiran, emosi, serta memori. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Bagian kedua, sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System. Terdiri dari saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Terbagi menjadi dua komponen utama, saraf-saraf kranial dan saraf-saraf spinal. Saraf-saraf kranial menghubungkan otak dengan bagian kepala dan leher. Saraf-saraf spinal menghubungkan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh yang lebih rendah. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada neuron dan transmisi sinyal. Pada neuron adalah unit dasar sistem saraf. Kemudian neuron ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dendrit, kemudian soma atau disebut juga dengan badan sel, kemudian terdapat juga akson. Kemudian dendrit, di mana dendrit ini menerima sinyal-sinyal dari neuron lain dan mentransmisikannya ke soma. Kemudian soma mengintegrasikan sinyal-sinyal tersebut dan menghasilkan impuls listrik. Impuls listrik kemudian dikirimkan melalui akson yang memperpanjang dari soma untuk ditransmisikan ke neuron lain atau ke organ target tertentu. Kemudian pada transmisi sinyal, sinyal dalam neuron dikirimkan melalui transmisi listrik dan transmisi kimia di sinapsis. Kemudian transmisi listrik terjadi saat impuls listrik bergerak melalui akson dari soma ke ujung akson. Kemudian transmisi kimia terjadi di sinapsis, yaitu pertemuan antara akson neuron satu dengan dendrit neuron lainnya. Kemudian ketika impuls listrik mencapai ujung akson, neurotransmitter dilepaskan ke celah sinapsis. Kemudian pada neurotransmitter menyeberangi celah sinapsis yang berkaitan dengan reseptor pada dendrit neuron penerima. Kemudian pada proses ini mengubah sinyal menjadi sinyal kimia yang diubah lagi kembali menjadi sinyal listrik di neuron penerima. Sinyal listrik kemudian berlanjut melalui neuron penerima dan proses transmisi sinyal berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf otonom dan sistem saraf pada manusia. Yang pertama ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengendalikan fungsi-fungsi otomatis tubuh. Sistem ini bekerja secara tidak sadar dan mengatur proses-proses seperti pernapasan, detak jantung, pencernaan, dan kelenjar-kelenjar pada tubuh. Sistem saraf otonom terbagi menjadi 2 cabang utama, yaitu cabang simpatis dan parasimpatis.
Kemudian cabang simpatis mengaktifasi respon fight or flight dalam situasi stres atau darurat, meningkatkan detak jantung, memperluas pembuluh darah, dan meningkatkan aliran darah ke otot-otot. Cabang parasimpatis berperan dalam respon rest and digest yang berhubungan dengan relaksasi, mencerna makanan, menurunkan denyut jantung, dan mengatur proses pemulihan tubuh setelah stres. Kemudian ada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia adalah sistem kompleks yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Otak adalah pusat pengendali utama dan terdiri dari beberapa bagian yang mengatur fungsi-fungsi seperti penginderaan, gerakan, kognisi, emosi, dan pengendalian tubuh. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan saraf-saraf yang tersebar ke seluruh tubuh dan berperan dalam pengiriman sinyal-sinyal saraf. Sistem saraf manusia juga mencakup sistem saraf tepi atau peripheral nervous system yang terdiri dari saraf-saraf kranial yang menghubungkan otak dengan bagian kepala dan leher, serta saraf-saraf spinal yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh yang lebih rendah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarifah Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gangguan sistem saraf yang umum terjadi. Nah, yang pertama ada stroke, yang dimana terjadi ketika pasokan darah ke otak terhenti atau terganggu. Biasanya karena sumbatan pembuluh darah atau pendarahan. Ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada bagian otak yang terkena. Yang kedua ada Parkinson. Parkinson ini merupakan gangguan degeneratif yang mempengaruhi gerakan tubuh. Gejala utamanya meliputi gemetar atau tremor, kekakuan otot, kehilangan keseimbangan, dan kesulitan dalam bergerak. Yang ketiga ada Alzheimer, yang dimana merupakan penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan memori secara bertahap. Gejala awalnya termasuk kebingungan, kesulitan mengingat, dan perubahan perilaku. Gangguan yang keempat ada multiple sclerosis atau biasa disebut dengan MS, yang dimana merupakan penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang perlindungan saraf atau mielin di dalam sistem saraf pusat. Ini dapat menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan tubuh. Gejalanya dapat bervariasi, termasuk kesulitan bergerak, kelelahan, dan gangguan koordinasi. Gangguan yang kelima ada epilepsi. Ini merupakan gangguan yang ditandai dengan kejang yang berulang akibat gangguan listrik yang abnormal dalam otak. Kejang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh dan bisa disertai dengan kehilangan kesadaran atau perilaku yang tidak terkontrol. Terus untuk gangguan yang keenam ada neuropati perifer, yang dimana merupakan kerusakan pada saraf-saraf tepi yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh lainnya. Ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri, kesemutan, kelemahan otot, dan gangguan sensorik. Gangguan yang ketujuh ada sklerosis lateral amiotrofik atau biasa disingkat dengan ALS, yang dimana merupakan penyakit neurodegeneratif yang mempengaruhi saraf-saraf motorik di sumsum tulang belakang dan otak. Ini menyebabkan kelemahan otot progresif, kehilangan fungsi motorik, dan masalah pernapasan. Nah, gangguan yang terakhir ada cedera saraf, yang dimana termasuk itu cedera kepala traumatis, cedera tulang belakang, dan cedera saraf perifer. Cedera tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada saraf dan mengganggu fungsi komunikasi saraf, mempengaruhi gerakan, sensasi, dan fungsi lainnya. Mungkin itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih.